Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan MOPDB di hari yang kedua. Salam sehat selalu. Mari kita awali kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah menghantarku di pagi yang baru ini. Aku mohon kepadamu, perbaruilah diriku di hari yang baru ini, dan ampunilah segala kesalahan yang telah kuperbuat sepanjang hari kemarin, baik lewat perkataan maupun dalam perbuatanku. Bimbinglah aku ya Tuhan, agar aku selalu dekat dengan Dikau dan jalan bersamamu. Aku sadar ya Tuhan, bahwa aku bagian dari ciptaan-Mu yang banyak kelemahan dan kekurangan. Karenanya, aku mohon genggamlah tanganku erat-erat di hari ini, agar aku memulainya dalam Dikau dan menyelesaikannya juga dalam Dikau. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, mari kita bicara tentang tata tertib kehadiran. Tentu hal ini dimaksudkan nanti pada saat sekolah sudah normal, kita harus hadir tepat waktu. Kegiatan sekolah dimulai pukul 6.30. Proses belajar mengajar dimulai pukul 6.45. Setiap siswa sudah berada di sekolah minimal 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Tempat tinggal yang jauh tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan keterlambatan. Itu dalam situasi yang normal nanti. Sedangkan dalam PJJ ini, dalam jadwal sudah di-share, nanti dimulai pukul 8 dengan mengisi daftar hadir. Sedangkan pelajaran dimulai pukul 8.30. Harap meskipun di rumah anak-anak tetap mematuhi tata tertib kehadiran ini, ikuti dari mulai pukul 8, anak-anak sudah wajib siap dengan seragam sesuai ketentuan harinya. Ya, dimohon perhatiannya meskipun di rumah kita tetap seperti sekolah menggunakan seragam ketentuan yang berlaku, dan waktu harus tepat sesuai jadwal yang telah dibagikan nanti. Siswa yang terlambat wajib menunggu di ruang tunggu atau di aula sampai 1 jam pelajaran selesai, dan setelah itu wajib melaporkan kepada guru piket atau kepada kepala sekolah untuk mendapatkan surat izin masuk yang kemudian diserahkan kepada guru yang sedang mengajar. Selama jam-jam pelajaran berlangsung, siswa tidak diperkenankan meninggalkan kompleks sekolah tanpa izin guru piket atau kepala sekolah sebelumnya. Saat jam istirahat, siswa wajib berada di luar kelas. Jadi tidak boleh saat istirahat anak-anak berada di dalam kelas, ya, supaya ganti udara, anak-anak saat istirahat berada di luar kelas. Selama pelajaran berlangsung, siswa tidak diperkenankan meninggalkan ruang kelas tanpa izin guru yang sedang mengajar. Demikian pula pada waktu pergantian jam pelajaran, siswa tidak diperkenankan meninggalkan ruang kelas. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit atau karena alasan lain, orang tua atau wali harus memberitahukannya secara tertulis kepada kepala sekolah atau wali kelasnya.
Apabila situasi tidak memungkinkan memberitahu pada hari yang bersangkutan, pemberitahuan secara tertulis dapat disampaikan selambat-lambatnya pada hari pertama ketika masuk sekolah. Jadi saat tidak bisa hadir ke sekolah, gunakan sarana yang ada, boleh lewat WA minimal, boleh lewat japri ke wali kelas atau kepala sekolah terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa hari itu tidak bisa masuk sekolah. Nah, selanjutnya nanti ketika masuk harus membawa surat yang sudah ditulis. Kemudian siswa yang karena sakit dan lebih dari 2 hari tidak dapat masuk sekolah wajib membawa surat keterangan dokter. Selanjutnya, dalam mengikuti seluruh kegiatan sekolah, siswa-siswi tidak diperbolehkan ke sekolah dengan mengendarai motor. Nah, ini anak-anak mohon perhatiannya, karena anak SMP belum mempunyai surat izin mengemudi, maka tidak diperbolehkan mengendarai motor. Yang kedua, juga lahan parkir di sekolah kita tidak disediakan bagi siswa-siswi yang mengendarai motor. Nah, bagi anak-anak yang melanggar dan parkir motor di luar kompleks sekolah lalu nanti terjadi kehilangan, maka bukan menjadi tanggung jawab sekolah, itu menjadi tanggung jawab ibu bapak orang tua murid dan murid itu sendiri. Tapi jelas bahwa anak-anak dilarang mengendarai motor selama kegiatan sekolah. Bagian yang kedua dari tata tertib ini adalah segi sikap, kerapian, dan pakaian seragam. Pertama, siswa datang dengan berpakaian yang sopan, bersih, dan rapi. Siswa putra tidak diperbolehkan memelihara rambut hingga gondrong atau panjang. Siswa wajib mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Senin Selasa seragam nasional untuk SMP putih biru. Hari Rabu seragam pramuka, tentu harus lengkap dengan topi dan dasi. Yang tadi Senin juga wajib lengkap dengan topi dan dasi. Kamis nanti kotak-kotak, dan Jumat batik khusus serapin kalau nanti sudah dipesan dan sudah datang. Ini mohon perhatiannya, untuk seragam ini wajib ditaati. Berikutnya, siswa tidak diperkenankan membawa atau memakai perhiasan yang berlebih atau lebih berharga karena akan memancing tindak kejahatan. Selama jam-jam pembelajaran berlangsung, siswa mengusahakan ketenangan dan menciptakan suasana belajar yang baik dalam kelasnya. Jadi tentu tidak boleh gaduh nanti kalau sudah normal ya. Kalau sekarang sih masih PJJ. Nanti kalau sudah normal datang ke sekolah, tentu saja mematuhi tata tertib dan protokol yang ditentukan. Siswa hendaknya selalu bersikap wajar, jujur, sopan, dan tidak kasar, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap orang tua, guru, karyawan, dan juga terhadap teman-teman. Selama berlangsung kegiatan di sekolah, semua siswa-siswi wajib menjaga, memelihara kebersihan dan kerapian kelas serta lingkungan sekolah, dan tentu juga kerapian dirinya sendiri dalam berpakaian. Ini mohon diperhatikan, semuanya wajib rapi sebagai bentuk sikap yang baik. Ini yang perlu saya tekankan. Siswa yang berkelahi, merokok, atau membawa rokok, minuman keras, melanggar kesusilaan, tidak jujur, misalnya menyontek, membocorkan soal, dan perbuatan lainnya yang merusak suasana belajar, hanya 1 kali diberi peringatan tertulis
dan jika terjadi untuk kedua kalinya, maka akan dikenai sanksi yang berat berupa dikeluarkan dari sekolah. Ini mohon perhatian, jadi menyontek termasuk hanya diberi peringatan tertulis sekali, dan kalau diulang maka yang kedua sudah bisa dikeluarkan dari sekolah. Berikutnya, setelah pelajaran di sekolah selesai, para siswa diharap langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak singgah ke rumah teman atau tempat-tempat lain sehingga bisa membingungkan orang tua. Berikutnya tentang alat-alat pelajaran. Siswa wajib melengkapi alat-alat pelajaran, alat tulis, buku-buku pelajaran, dan sebagainya yang telah ditetapkan oleh sekolah atau guru bidang studi. Siswa dilarang bawa buku-buku atau barang-barang lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah. Selama mengikuti pelajaran, semua siswa tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi ya, kalau tidak diperlukan ya, terkecuali Bapak Ibu guru mata pelajaran tersebut menggunakan sarana HP atau komunikasi itu untuk mendukung pelajarannya. Maka kalau tidak digunakan HP atau alat komunikasi yang lain, wajib dititip di kantor tata usaha. Yang berikutnya adalah mengenai iuran sekolah atau pembayaran kewajiban tentang keuangan sebagai berikut. 1. Iuran sekolah terdiri dari uang sekolah dan iuran yang ditetapkan oleh sekolah dan diberitahukan kepada orang tua murid ya, yang sekarang ini sudah kita sosialisasikan ya, adalah uang sekolah atau SPP dan uang kegiatan. Uang sekolah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya. Dalam masa PJJ ini, uang kegiatan tidak dibayarkan. Nah, diharapkan uang kegiatan oleh orang tua dialokasikan untuk menyediakan paket internet untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di rumah. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran. Siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah dapat dikenakan sanksi sebagai berikut. Pertama, peringatan lisan atau tertulis kepada siswa. Yang kedua, peringatan lisan atau tertulis kepada siswa dan diketahui orang tua atau wali murid di antaranya. Terlambat ke-4 kali, maka anak harus menghadap kepala sekolah. Mendapat kartu kuning pertama, tidak diizinkan belajar di kelas jika terlambatnya 5 kali. Mendapat kartu kuning kedua berarti harus mendapatkan skorsing selama 2 hari, tidak boleh masuk sekolah jika terlambat sebanyak 10 kali atau lebih. Berikutnya, siswa dilarang mengikuti pelajaran tertentu yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Berikutnya, dikenakan skorsing, tidak boleh masuk sekolah selama waktu tertentu yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Berikutnya, tidak diperkenankan mengikuti ulangan akhir semester. Nah, tergantung pelanggarannya ya. Yang keenam, ini yang paling berat, dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Nah, berikutnya, khusus anak yang kedapatan membawa HP di kelas saat pelajaran dan HP berbunyi, maka HP akan disita dan dikembalikan melalui orang tua. Jadi ketika harus dititip ternyata tidak dititip, maka kalau kebetulan berbunyi lalu ketahuan, nah akan disita oleh guru yang sedang mengajar tersebut, lalu akan diserahkan wali kelas. Selanjutnya hanya boleh diambil oleh orang tua. Demikian anak-anak tata tertib yang berlaku di sekolah kita.
Mari tata tertib ini dibuat agar semakin baik dalam ketertiban di sekolah kita ini, sehingga berjalan dengan baik, anak-anak bisa belajar dengan baik, dan akhirnya berprestasi dengan baik pula, yang akhirnya menjunjung tinggi nama baik Anda semua atas prestasi itu, dan juga orang tua, namun juga sekolah. Dan yang terpenting, masa depan kita songsong dengan penuh kecerahan. Tuhan memberkati.